Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami yang diselenggarakan Arya TV dan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Kita masih mengangkat tema memperkuat positioning kerajinan batik Jawa Timur. Terakhir tadi saya tanya ke Ibu Putu kalau produk batik Jawa Timur sendiri ini jika dipasarkan di luar negeri, ini potensinya di negara mana saja yang paling banyak permintaan? Kalau yang seperti kami pernah ikuti, itu kemarin tahun 2012 kami berpameran di Swiss, di Basel. Itu pasarnya sangat potensial. Kapan itu, Bu? Februari 2012. Oke, yeah. Di Swiss. Iya. Respon di mereka Swiss, di seperti Eropa, apa? Ya. Itu sangat bagus. Jadi batik-batik kami yang sudah ready product itu terutama itu sangat diminati. Pertama kami kira itu batik-batik yang full color mereka nggak suka ya. Ternyata mereka sangat suka. Jadi batik yang warna merah ngejreng, yang kuning ngejreng itu mereka sangat suka. Tapi tentunya dengan model-model yang disesuaikan dengan selera mereka, taste mereka. Jadi semacam overcoat atau apa dress yang cocktail party begitu yang mereka sukai. Selain di negara-negara di Eropa, kalau lingkup ASEAN sendiri, Bu, Asia Tenggara, negara-negara tetangga sajalah yang menjadi pasar potensial bagi produk batik Jawa Timur ini di mana, Bu, kalau Ibu Putu melihatnya? Kalau untuk ASEAN saya kurang paham ya, karena memang belum kami data ya mengenai ASEAN. Tapi yang selain Swiss, selain Eropa yang bagus juga adalah Jepang. Dan Jepang sangat menyukai warna alam. Warna alam ya? Yang lebih natural begitu ya, coklat semacam itu ya, Bu ya? Biru. Iya, karena biru itu dari indigo vera namanya, adalah satu warna indigo. Itu mereka sangat suka. Ini kebetulan kami juga ada semacam order juga dari Jepang yang menginginkan warna-warna alam seperti itu. Kalau Pak Putu dari mungkin misi dagang begitu yang dibawa oleh dari Kranasda Jawa Timur ke luar negeri, ini responnya yang paling banyak dari di mana saja, Pak? Tadi sudah diungkapkan sama Bu Putu bahwa kalau yang di luar negeri itu ya warna-warna indigo dan sebagainya, terutama Jepang sama Swiss ya. Tetapi kalau data yang kita peroleh dari beberapa perajin, itu rata-rata di tetangga negara kita itu seperti Malaysia, Brunei sama Thailand ya. Itu yang banyak mengambil batik dari Jawa Timur. Dan kalau Bapak mau besok kadang-kadang banyak orang Malaysia itu yang belanja di Surabaya, Jembatan Merah Plaza. Mereka langsung datang ke sini? Iya, banyak yang datang ke sini. Memang pasar di sana memang sudah terbentuk ya, Pak ya, berarti ya? Karena mungkin pertama kali adalah dia tadinya memperoleh informasi dari teman-temannya yang ada di Malaysia, atau mungkin tenaga kerja yang ada di Malaysia. Kemudian dia pada saat pergi ke Indonesia, dia langsung aja ke sana, ke Jembatan Merah Plaza. Ini cukup ironis ketika begitu banyak masyarakat dari luar Indonesia tertarik dengan produk kita, namun masyarakat kita sendiri saat ini masih banyak yang entah mungkin karena ketidaktahuan atau memang karena faktor ekonomi yang lebih dipilih, akhirnya membeli produk tekstil yang bermotif batik dari negara Tiongkok begitu ya. Ada artikelnya Pak Lani dan Bu Putu. Ini artikel saya ambil dari mysharing.co. Headline-nya adalah Batik China Kian Mengancam. Nah, memang sudah seperti itukah yang dirasakan di masyarakat kita, Ibu, bahwa banjir produk dari Tiongkok ini? Terus terang aja sebenarnya saya sendiri belum pernah lihat batik dari Cina itu seperti apa. Hanya dengar cerita-cerita. Tapi kami batik tulis itu punya segmen sendiri-sendiri ya. Jadi kami tidak perlu khawatir dengan ancaman dari batik Cina, karena karena kadang-kadang konsumen kami itu mencari satu batik itu yang mempunyai nilai seni, nilai art ya. Jadi mereka sudah tahu mana yang batik yang betul-betul bernilai seni, mana yang hanya sekedar tekstil motif batik. Jadi sangat-sangat berbeda, dan itu kami yakini mereka tidak akan berpaling lah ke batik-batik Cina. Kalau mungkin yang akhirnya dipilih karena faktor harga begitu ya, Bu ya. Kalau tadi Pak Lani menyampaikan kalau mungkin bisa perajin batik di Jawa Timur ini ada efisiensi sehingga cost produksinya minim, namun kuantitas produksinya tetap stabil atau kalau bisa justru meningkat begitu.
bisakah dijawab tantangan itu, Bu, dari perajin batik sendiri bisa menjawab tantangan itu untuk dalam proses produksi seefisien mungkin begitu sehingga menekan harga? Sangat mungkin bisa. Kalau di sini peran pemerintah juga berperan ya. Seperti misalnya, bagaimana, Bu, misalnya? Seperti misalnya bahan-bahan baku ya, itu kan sangat mempengaruhi dari cost harga daripada batik itu sendiri ya. Kalau di sini pemerintah bisa membantu pengadaan dari bahan-bahan itu, misalkan seperti malam, itu yang saya dengar tadi itu bahan-bahan untuk malam itu banyak yang diekspor ke luar negeri sehingga mengakibatkan kelangkaan di dalam negeri sehingga mengakibatkan malam itu menjadi tinggi. Nah, di sanalah letaknya peran pemerintah. Kemudian juga kalau satwarna bisa dihasilkan oleh pemerintah sendiri sehingga kita tidak perlu mengimpor, itu bisa juga menekan harga dari bahan warna itu. Nah, itu kalau tadi dari pemerintah menantang bisa tidak kalau lebih efisien begitu dalam proses produksinya, karena justru ditantang balik nih, pemerintah bisa memfasilitasi tidak kalau misalkan kebutuhan dari perajin ini disediakan dalam jumlah yang cukup sehingga harganya tidak mahal begitu, Pak? Bagaimana, Pak? Tidak dipermainkan oleh eksportir ya. Upaya Dekranasda Provinsi Jawa Timur itu sebetulnya sudah pertama dari langkah-langkah yang ditempuh, satu itu memberikan bimbingan teknis produksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Yang kedua adalah membantu teknologi prosesnya yang dari canting ditiup menjadi canting elektrik. Yang ketiga untuk membedakan mana batik tulis, mana batik cap, mana batik kombinasi, Dekranasda juga memfasilitasi memberikan bantuan batik mark itu untuk membantu masyarakat awam. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memasyarakatkan seluruh masyarakat ini mencintai dan membeli batik produk dalam negeri, terutama adalah batik kita sendiri. Kalau batiknya harganya masih belum terjangkau oleh mereka, bagaimana, Pak? Untuk itu, kalau misalnya efisiensinya melalui canting elektrik itu kan lebih cepat dibanding dengan yang tiup. Itu pertama. Yang kedua, kalau pemerintah memfasilitasi kemudahan kredit bunga dengan rendah, kosnya kan bisa lebih ditekan. Sehingga tinggal SDM-nya diganti yang katakanlah yang sudah sepuh, itu diganti generasi muda didikan dari SMK, itu produktivitasnya akan lebih tinggi. Bu, kalau memang keinginan dari perajin batik ini akhirnya terjawab nanti, kos produksinya menurun begitu, harga dari yang saat ini bisa turun sampai berapa persen kalau nantinya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat kita? Agak susah juga ini pertanyaannya, karena untuk memprediksi harga itu kan memang agak susah ya. Kalau kami itu menghitungnya memang karena batik ini kan suatu benda seni ya, artinya katakanlah art ya, sehingga memang harga itu kadang-kadang tidak menjadi persoalan bagi pembeli ya. Tapi memang ada segmen-segmennya ya tentunya. Jadi ada juga yang pengrajin memang memproduksi batik-batik yang memang agak massal begitu, sehingga harganya bisa lebih ditekan. Jadi bisa dibilang perajin batik di Jawa Timur ini menyediakan untuk semua segmen begitu ya? Semua segmen sebenarnya. Semua segmen, baik. Dan itu mungkin nantinya bisa juga ditekan ya dengan program-program pemerintah yang mempermudah akses permodalan. Itu saya rasa bisa ditekan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Putu, Pak Lani, kita harus jeda dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.